Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan inspiratif, jumpa lagi di Amiruddin Majid Serambut Putih Official. Kali ini saya berada di kawasan peternakan ayam kampung, di mana sistem pengolahannya ini dia semi modern, kategori semi modern, dan ini menjadi inspirasi untuk kawan-kawan inspiratif pada saat untuk mengembangkan sistem peternakan ayam kampung. Baiklah kawan-kawan, mungkin kita bisa keliling melihat proses pengelolaan ayam kampung ini. Ini dikelola secara mandiri oleh kawan dengan modal yang sangat minimalis, kemudian dengan telaten dipelihara ayamnya, sehingga ini kemudian menjadi sumber usaha baru yang bisa kita kembangkan untuk kawan-kawan inspiratif ya. Ini kalau kita lihat sepintas ada ruangan-ruangan kecil. Di sini informasi yang kami dapat bahwa ini merupakan ruangan ayam induk yang diperuntukkan untuk memproduksi telur. Ya. Selanjutnya ini kawasan ini merupakan tumpukan tempat fermentasi pakan. Jadi ceritanya ini di kawasan peternakan ayam kampung ini pakannya mereka produksi sendiri. Dan ini menggunakan low cost atau harga minim karena hampir semua materialnya itu diambil dari sisa-sisa tanaman padi, kemudian dikelola, difermentasi sehingga kemudian menghasilkan suatu bahan yang bernilai gizi yang tinggi bagi pakan ayam. Ya, lanjut kemudian kita mengarah ke kandang berikutnya, yaitu di sini khusus kandang penggemukan ya kawan-kawan inspiratif. Jadi anakan yang sudah berumur 1 bulan lebih ini ditampung di ruangan ini, di koridor ini. Nah, kemudian diberi dengan makanan yang sesuai dengan umur ayam. Itu akan mengurangi biaya. Jadi tidak sama antara umur 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan terkait dengan takaran ayam termasuk ruang pemeliharaannya. Itu ya. Sekarang kita berpindah di koridor atau ruangan pengeraman. Pengeraman. Jadi di sini ayam akan mengerami telurnya. Pada saat kemudian setelah melewati beberapa bulan setelah telur itu dierami oleh ayam indukan tadi, selanjutnya hasil eramannya itu anakannya akan dipindahkan ke sebelah, kemudian indukannya tadi akan dikumpul di sebelah tadi. Ya, itu kawan-kawan inspiratif ya. Ya, untuk lebih jelasnya berkaitan dengan sistem pengolahan ayam kampung ini, tadi dari awal kami sudah sampaikan bahwa pengolahan ayam ini dilakukan secara semi modern, namun pengelolaannya secara profesional. Tapi untuk lebih jelasnya kawan-kawan, kita akan berbincang. Ada kawan yang inspiratif sekali ini. Beliau memanfaatkan ruang-ruang kosong. Ini di jantung kota Bau-Bau ya, saudara-saudara. Ya, kawan-kawan. Di jantung kota Bau-Bau yang orang mungkin tidak berpikir bahwa seperti apa mengelola ayam dengan hingar-bingar kesibukan di kota, tapi beliau cukup inspiratif untuk coba mengembangkan peternakan ayam kampung. Ya. Pak, mungkin saya perkenalkan namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ali. Ya. Bung Ali ya? Iya. Iya. Ini sudah berapa lama dikelola kandangnya nih Pak? Ini baru 3 bulan. 3 bulanan ya sudah begini modal ya. 3 bulan Nah, lebih. kemudian untuk mendapatkan kos yang rendah berkaitan dengan pengolahan ayam ini, sumber pakannya itu apakah beli di toko atau memang dikelola sendiri dengan berbagai strategi mungkin? Iya. Untuk pakan sendiri sebenarnya kita manfaatkan yang ada di kandang. Iya. Paling yang disediakan cuma dedak, Iya. jagung sama sayuran-sayuran bisa kita ambil di sekitar sini juga, kayak daun pepaya, daun ubi. Nah, itu untuk menambah vitamin untuk makanan ayam sendiri. Tersebut ya. Karena kebetulan untuk makanan ayam ini semua itu difermentasi untuk mendapatkan bobot yang maksimal. Jadi fermentasi ini sebenarnya tujuannya untuk meningkatkan kandungan gizi. Betul. Dari bahan pakan tadi. Betul sekali. Artinya dari sejumlah bahan pakan tadi kan ternyata ada di sekitar kita. Iya, betul. Hanya terkadang kita kalau kawan-kawan inspiratif, biasanya orang kalau mau ingin beternak ayam selalu kepikirannya harus beli di toko. Iya. Ternyata ada alternatif yang disampaikan oleh Bung Ali tadi, cukup inspiratif dan cukup sederhana, dan itu ternyata ada di sekitar kita semua. Betul sekali. Kemudian mungkin Bung Ali bisa kita coba dijelaskan kepada kawan-kawan semua. Ini kan ada kotak-kotak tadi ini. Iya. Tapi yang lebih menarik kok, kenapa ini proses perkawinan indukan harus diporsikan tersendiri ruangannya dia? Kenapa tidak dibiarkan berkeliaran saja, nanti dia kawin secara alami gitu? Kenapa harus dikurung seperti ini? Gitu? Apa pertimbangannya itu? Iya. Pertimbangannya pertama untuk
kenapa dipisah? Pertama, satu untuk kita mengetahui indukan mana yang paling bagus, Yang produktif maksudnya. yang produktif. Oh iya iya. Artinya seperti itu. Dalam daya tetas Iya. atau anak yang dihasilkan. Iya Karena iya. ada beberapa ayam juga yang setelah menghasilkan telur, kadang ayamnya juga tidak secara sempurna menetaskan telurnya. Oh begitu ya. Seperti itu. Berarti tidak selamanya bahwa proses kawin mawin ayam ini tadi kemudian menghasilkan anakan Yang bagus. anakan yang bagus termasuk telur yang bagus juga. Betul. Oh betul siap sekali. siap Pak. Kemudian tadi ayam pasca dia selesai menetas, kemudian indukannya itu dipisah. Iya. Ini proses pemisahan tadi seperti apa prosesnya dan tujuannya untuk apa? Prosesnya itu setelah ayam telurnya ditetaskan, Iya. ayam diambil Indukannya. betina Iya. dimandikan Iya. agar dia bisa bertelur secepat mungkin, Hmm. sekitar 1 minggu atau 2 minggu. Oh gitu. Tapi dengan proses seperti itu apakah kemudian tidak menurunkan kondisi fisik ayamnya? Karena dia seharusnya mungkin masih pelihara anaknya. Kemudian karena kita dipacu harus dia bertelur lagi, apakah ini tidak berpengaruh dengan kondisi tubuh ayam itu sendiri tadi? Untuk Dari kondisi, pengalaman selama ini. untuk kondisi fisiknya sebenarnya tidak berpengaruh karena makanan yang kita berikan itu adalah fermentasi. Siap. Jadi dari pakan hasil fermentasi tadi itu bisa menutupi daya dari ayam itu sendiri tadi yang sudah dipisahkan asupan dari gizi anakannya. yang telah dikeluarkan tadi. Mantap, solutif ya. Kemudian anakannya tadi setelah ditetaskan kan dipisah dengan induknya. Iya. Berarti itu tadi yang paling ujung tadi itu sudah di situ dikumpul ya anak-anakannya itu tadi. Iya. Iya. Kemudian dari selama kita melakukan proses pemeliharaan ini kira-kira kendala yang paling signifikan itu berkaitan dengan pengolahan ayam kampung ini apa kira-kira yang menurut Pak Ali rasakan selama ini atau tidak ada kendala sama sekali? Kalau kendala sebenarnya hampir tidak ada. Tidak ada. Meskipun cuaca fluktuasi Cuaca hujan, ekstrim, panas, Iya, cuaca ekstrim atau pancaroba seperti sekarang ini ya Iya. bulan 6 bulan 7 ini alhamdulillah aman. aman saja. Iya. Mungkin ini berpengaruh dengan proses proses pagar keliling ini saya lihat ini seng semua. Iya, betul. Kenapa tidak pakai waring atau apa? Iya. Kenapa harus seng? Mungkin itu faktor pertimbangannya. Iya, betul. Karena kenapa saya menggunakan seng agar udara tidak secara langsung masuk ke dalam kandang karena kita tahu sendiri bahwa virus itu atau bakteri itu Iya. akan dibawa oleh angin itu sendiri. Oh siap, itu solutifnya kawan-kawan separatif ya. Ternyata kalau kita pelihara ayam bukan hanya pada tataran kita harus amankan dia dari dia berterbang atau berkeliaran jauh, Iya. tapi tujuannya untuk kita pagar keliling untuk menghindari masuknya virus lewat Virus bakteri angin. lewat angin. Saya kira cukup menarik kawan-kawan separatif. Demikian, nanti kita jumpa di konten-konten video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.